kasusnya jarang, tapi bisa ketemu ya dalam beberapa tahun. Ya, mungkin setelah kamu nanti di koas atau nanti kamu di profesi dokter sebagai dokter bisa ketemu ya. Nah, sepertinya seperti ini. Ruang lingkup endokrin anak biasanya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan nanti adik-adik akan belajar ada dua. Pertumbuhan itu bisa ke atas, bisa ke samping. Yang ke atas lah yang disebut pertumbuhan linear. Yang ke samping itu berat badan. Yang khusus pertumbuhan linear ini terkait dengan hormon biasanya ya. Kalau yang pertumbuhan yang berat badan itu juga dipengaruhi oleh hormon. Tapi dia nanti akan kita pelajari khusus di sistem tumbuh kembang ya. Jadi adik-adik sekarang hanya pertinggian saja, pertinggian tinggi badan ya, yang disebut pertumbuhan linear. Kemudian diagnosis lain endokrin, penyakit endokrin adalah misalnya hipotiroid, hiperplasia adrenal, sindrom Cushing ya, kemudian masalah hipotiroid yang paling sering, sindrom, kemudian pertumbuhan linear, kemudian ini tentang pubertas ya, biasanya pubertas yang terlambat atau pubertas yang terlalu cepat ya. Kemudian hiperplasia adrenal, hipotiroid ya, kemudian diabetes mellitus tipe 1 biasanya ya. Nah, ini yang sindrom-sindrom juga termasuk dalam endokrin, tapi balik lagi sindrom tuh kompetensinya 2 ya. Kemudian makanya hanya pernah paham sekilas aja. Memahami dan bisa menjelaskan itu terkait dengan pubertas. Ya, kalau adik-adik lihat di sini, ini lihat ya DM tipe 1 yang 4A sama 2. Ini 2 udah dewasa, DM tipe 1 di anak. Kemudian bisa terjadi hiperglikemi, hiperosmolar. Ini bisa terjadi pada anak-anak dengan DM tipe 1. Ya. Nah, ketika diberikan obat-obatan, bisa terjadi hipoglikemi. Nah, ini juga termasuk 4A kompetensinya. Kemudian ada lagi yang disebut diabetes insipidus. Meskipun jarang, tapi minimal tahu. Ya, akromegali gigantisme, perawakan besar, tinggi-tinggi besar tuh. Minimal tahu lah, ya tahu itu namanya akromegali, tahu itu namanya gigantisme. Nggak perlu menulis diagnosis yang benar, misalnya kelainan hormon, ya suspek akromegali, ya. Kemudian hipotiroid, hipertiroid ini juga sering terjadi, hipo dan hiper, ya. Kemudian ini yang hipo, ini yang hiper. Kalau paratiroid agak jarang, tapi bisa terjadi, ya. Kalau hipertiroid sama hipotiroid sering. Jadi makanya ini kompetensinya 3 yang akan kita pelajari. Cushing disease juga bisa terjadi pada yang menggunakan obat-obat supresi autoimun ya, misalnya menggunakan prednison, kortikosteroid ya, itu bisa terjadi Cushing disease. Satu lagi krisis adrenal, tapi dia yang hiperplasia adrenal kongenital yang bawaan. Kan ada kalau yang di dewasa krisis adrenalnya karena degeneratif. Tapi kalau pada anak kongenital ya. Nah, ini yang mau saya ajarkan. Terkait dengan malnutrisi, defisiensi, lipidemia, sampai 3 nih. Malnutrisi energi protein, vitamin, dan mineral. Nanti adik-adik akan diberikan kuliahnya khusus di geriatri tumbuh kembang. Ya. Oke. Lanjut ke pertumbuhan linear dulu ya. Jadi pertumbuhan linear itu terkait dengan individu bertambah panjang, tulang-tulang panjang. Tulang-tulang panjang biasanya ekstremitas ya, kaki, tangan, ya. Baik dari sejak masa konsepsi hingga tertutupnya lempeng epifise, ya, masa pubertas kesekian. Itu terjadi penutupan epifise dari tulang panjang yang dikatakan jika sudah menutup lempeng epifisenya,
maka tidak akan bisa bertambah tinggi lagi. Ya. Nah, ternyata pertumbuhan linier ini, oh hari Jumat ini dan Selasa, oke. Ya, jadi baik, saya bagi dua. Keterusan. Nah, jadi pertumbuhan linier ini dipengaruhi oleh etnis Eropa tinggi besar, ya. Asia cenderung kecil. Tapi Asia sekarang sudah mulai berubah, ya, tinggi besar. Genetik sama etnis genetik, ya. Genetik itu terkait ayah dan ibu, kalau etnis terkait dengan ras. Ya, Kaukasia, Asia, Afrika, ya. Hormonal. Kalau etnisnya tinggi besar, genetiknya bagus, hormonnya nggak benar, sama bisa terjadi gangguan pertumbuhan linier. Psikososial, semuanya nggak ada masalah, tapi dia ada gangguan psikososial, bisa mempengaruhi pertumbuhan linier. Nutrisi apalagi, penyakit kronis juga. Ya, jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tinggi badan seorang anak. Jika ada masalah, kita menyebutnya perawakan pendek. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan linier adalah pertumbuhan pada saat intrauterin. Jadi kalau pertumbuhan intrauterinnya bagus, tidak terjadi intrauterin growth retardation, ya IUGR atau bahasa Indonesia pertumbuhan janin terhambat. Jadi di dalam janin dihitung setiap bulan terjadi kenaikan janin, ya. Sampai waktu lahir berat janinnya di atas 2.500. Artinya pertumbuhannya normal, ya. Atau terjadi gangguan pertumbuhan, berat janinnya pada saat lahir 4.000. Nah, ini harus dilihat apakah ini sebagai suatu kelainan atau bukan. Tapi pada dasarnya pertumbuhan pada saat kandungan itu sangat menentukan pertumbuhan nantinya, ya. Nah, ini faktor endokrin, growth hormone, tiroid, insulin growth factor. Ya, ternyata ada lagi insulin yang growth factor yang memang khusus untuk pertumbuhan linier. Ditambah ada faktor lingkungan, dari nutrisinya, ada emosi atau tidak, penyakit kronis ada atau tidak. Semuanya ini tentu mempengaruhi tinggi badan seorang anak. Ya, jadi kalau dilihat ada etnis, genetik, psikososial, ya, terus ada faktor lingkungan, hormon dan lain-lain. Jadi ketika seorang anak terlihat lebih pendek, nah kita pikirkan apa nih ya, bagaimana dulu waktu janinnya, berat lahirnya berapa, ya ada nggak yang seperti anak ini tinggi badannya, ada nggak yang riwayat dengan kelainan-kelainan endokrin, gitu. Nah untuk mengukur kita ada penggunaan stadiometer yang untuk berdiri ya, jadi berdiri diukur tingginya, atau infantometer sambil tiduran diukur tinggi mah. Setelah diukur tinggi badan, dimasukkan ke dalam kurva pertumbuhan linier. Ya, kurva pertumbuhan linier ini ada, bisa di-download. Kemudian kurva percepatan pertumbuhan. Oh, ini anak tumbuh. Tahun lalu bulan Desember tinggi badannya 100. Nah, sekarang Desember berikutnya ternyata bertinggi badannya naik jadi 5 gitu ya. Dari 100 tambah 5 jadi 105. Ya. Nah, nanti sampai sini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, nanti di samping tadi kita melihat pemeriksaan tinggi badan dan dimasukkan ke dalam kurva, kita juga harus memperhatikan kematangan biologis ya. Jadi bisa anak ini ternyata umurnya 12 tahun. Tapi umur tulangnya ternyata masih seusia 10 tahun. Gitu. Padahal umurnya 12 tahun gitu. Ya. Nah, itu disebut kematangan biologik. Kematangan biologik ini biasanya menggambarkan pola tertentu dari perkembangan anak, ya.
Nah, parameternya salah satu lagi adalah erupsi gigi sama bone age, ya. Jadi dengan erupsi gigi kita bisa menilai apa saja, ya. Dengan erupsi gigi dan bone age kita bisa menilai apakah tulang ini sesuai dengan tidak dengan yang dengan perkiraan dari pasien kita. Nah, ada lagi disebut usia kronologis. Usia kronologis adalah usia yang kita sering kasih selamat ulang tahun, ya. Lahirnya tanggal 3 Januari 2021. Tanggal 3 Januari 2022, 1 tahun, ya. Nah, kalau umur kronologis dikaitkan juga dengan umur koreksi. Jika pada saat lahir di bawah 38 minggu atau di atas 42 minggu. Jadi kalau kita melihat, oh ini bayi ada beresiko, ya. Oh beresiko apa? Coba kita lihat. Ternyata bayi ini harus lahir segera pada usia kehamilan 35 minggu. Ambilnya 38 sampai 42. Oh, ini kurang 3 minggu. Berarti nanti umur koreksinya itu adalah umur kronologi, ya. Seperti kasus ini umur kronologisnya dia lahir pada usia kehamilan 34 minggu misalnya. 34 minggu itu 1 Januari 2022, ya. Kemudian karena dia lahir 34 minggu, kita usia koreksinya ya masih masih umur 0, ya. Nah, nanti kalau sudah 4 minggu maka usianya dia 1 bulan kalau kronologisnya. Karena kronologis itu dari semenjak dia bayi sampai usia 42 minggu aja usia koreksi. Kalau usia kronologis kan seperti selama ini kita sudah berjalan, ya. Jadi bayi itu ketika umur 1 bulan kan 4 minggu. Pas tuh 34 minggu tambah 4 minggu jadi bayinya 38 minggu. Kalau bayinya 38 minggu oh berarti sudah mulai matang, ya. Pun tadi itu disebut sebagai usia koreksinya. Kalau usia kronologisnya 1 bulan, tapi usia koreksinya baru 38 minggu. Nah, kondisi seperti ini yang memerlukan perhatian, ya, karena bisa jadi nanti, oh ini anak lahirnya prematur. Jadi ketika ya setelah menggunakan usia koreksi, baru kita lihat di buku benar nggak kemampuannya, sesuai nggak kemampuannya dengan kondisinya dia, ya. Jadi banyak anak-anak yang prematur, misalnya prematurnya cukup signifikan ya, misalnya 30 minggu ke 42 minggu. Berarti kurang 12 minggu. Nah, berarti kalau dia umurnya sudah 3 bulan, kan 3 kali 4, 12 minggu. Kalau dia umurnya sudah bulan, ya, nah, kita tinggal membuat, mengurangi saja. Jadi 3 bulan usia kronologis, tapi usia koreksinya baru lahir. Nanti kan tadi lahirnya berapa minggu? Berapa bulan? 12 bulan ya. Dia 12 minggu. 12 minggu berarti 30 dia berarti nggak ada sekitar 40 minggu, 20 minggu, 12 minggu kurang 4 minggu. 38 tambah 4 minggu, 32. Jadi kurang 1 bulan. Artinya ketika dia umur 3 bulan usia kronologis, karena dia lahirnya 34 minggu, berarti ditambah 4 minggu usia kronologisnya 1 bulan, tapi usia koreksinya baru 38. Kalau dia lahirnya misalnya usia kehamilan 30 minggu, 30 minggu sekarang umurnya 3 bulan. 3 bulan itu 12 minggu. Berarti 30 minggu tambah 12 minggu dia umurnya baru 42 minggu. Gitu. Maka kita ngeceknya yang berdasarkan usia kelahiran. Sampai sini jelas? Ya, jadi kalau kita mau lihat pertumbuhan linier, intinya melihat pertumbuhan linier, lihat
faktor-faktor resikonya, etnis, ras, orang tua, ya. Setelah itu lihat kemungkinan ada nggak riwayat yang sama pada keluarga, ya. Kemudian jangan lupa pahami usia kronologis, pahami usia koreksi, gitu, ya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa melihat berdasarkan umur untuk melihat orang itu. Kok ini umurnya 71 tapi kok wajahnya masih muda ya? Ya. Nah, kita harus melihat kematangan biologis dengan melakukan ronsen pada bone age. Bone age itu tangan kiri, ya. Jadi tangan kirinya difoto, nanti dilihat bone age-nya. Ini kan kalau kita lihat ada berapa nih? Ada berapa tulang ya, tulang telapak tangan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. Ya. Kalau misalnya tangannya ini difoto, nanti akan kelihatan tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulang itu menggambarkan umur 16 tulangnya sekian. Umur 18 tulangnya sekian, begitu seterusnya. Jadi nanti akan terlihat usia biologisnya, ya. Sampai sini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Dok. Oke. Ya. Nih, nah kalau pertumbuhan linear itu ya kita harus pakai kurva seperti tadi saya bilang. Diukur dulu, kemudian upload kurvanya. Nah ini pertumbuhan yang bagus, ya. Dia dari persentil bawah nih. Ini kan ada, kalau adik-adik lihat, ini ada alur-alur ya, garis-garis. Ada angka 5, 10, 20, 25. Kemudian yang ini kan terkait dengan tinggi badan. Yang ini terkait dengan berat badan. Kalau adik-adik lihat kurva ini kurvanya sejalan ya. Awalnya tinggi badannya P3. Tapi berat badannya ternyata lebih kecil dari tingginya. Nih, tingginya ada di persentil 1, ya, lajur 1. Ada lagi di lajur 2. Kemudian bisa lihat lagi, ternyata berat badannya kok makin naik, nggak ikutin lajur yang ada di sini. Gitu. Nah itu menunjukkan bahwa ada gangguan tumbuh kembang, ya. Tapi ini gangguan yang mungkin masih fisiologis atau menguntungkan, ya. Tapi pada dasarnya konnya sama aja. Kalaupun naik ya naik, tapi kelihatan tinggi badannya, ya. Nah ini ada lagi kasus di mana perawakan pendek tapi pertumbuhannya normal. Jadi kalau kita lihat perawakan pendek dari awal, ya, dari awal berdiri selalu di bawah. Kalau perawakan ini ya potensi tinggi, perawakan pendek pertumbuhan normalnya itu hitung potensi genetik dan cek kelainan kongenital ada. Kalau ada lihat gambar yang ini sama yang ini, kira-kira ngebedainnya gimana? Ada yang bisa balas? Ada yang bisa kasih alasan nggak? Perbedaan gambar yang ini sama ini. Yang ini ada gangguan tumbuh kembang, yang ini juga ada gangguan tumbuh kembang. Ada yang bisa jawab? Halo? Kedengeran nggak sih suara saya? Terdengar, Dok. Oke, kalau kedengeran, bedanya apa? Fatin, bisa jawab Fatin? Fatin. Izin, Dok. Oke, boleh, silakan. Izin, Dok. Kalau dari gambar yang saya lihat, Dok, untuk grafiknya, untuk yang gambar di sebelah kiri itu mengalami gangguan karena dari grafiknya itu telah melewati grafik persentil yang tengah, Dok. Jadi yang ini. Iya, Dok. Jadi itu udah melebihi dari persentil yang tengah, Dok.
Kemudian untuk yang sebelah kanan itu garis apa nih namanya grafiknya itu mengikuti garis persentil yang bawah, tapi itu masih kurang dok, masih di bawah persentil yang bawah dok. Izin dok. Kalau yang pendek gemuk yang mana? Bukan pendek gemuk, normal tingginya tapi gemuk dia yang mana? Tingginya normal tapi gemuk. Tapi gemuk yang mana? Halo? Yang kiri, dok. Yang kiri. Yang ini apa yang ini? Yang di mana sekarang? Yang ini. Ya. Ini tingginya normal tuh. Di tengah. Tingginya normal. Tapi berat badannya naik. Berarti dia kan tingginya normal tapi orangnya gemuk. Karena berat badannya melebihi kurva, melebihi batas atas. Ya. Ini normal tapi gemuk. Kalau yang ini pendek. Ya. Pendek aja. Tapi tingginya tidak disebutkan di sini. Ya. Nggak ada jelas. Ya, baik. Kedua-duanya ini memang mulai menunjukkan tidak normal. Biasanya kita toleransi sampai sini nih. Kalau sudah lewat dari sini, nah ini sudah kita masuk abnormal. Tapi di sini juga sudah termasuk abnormal. Namanya di sini mah overweight biasanya. Ya, kalau di atas ini obes, ya. Kalau ini masih overweight, obes. Kalau ini normal. Yang ini biasanya gizi kurang, ya. Yang ini gizi buruk, ya. Kalau ini nggak ada dijelaskan, hanya saja ini menunjukkan bahwa anak ini berada di bawah persentil paling bawah. Kalau yang ini kan di persentil tengah, artinya normal. Kalau yang ini boro-boro masuk di kurva, ada di bawah kurva, tapi terus-terusan sepanjang usianya dia selalu di bawah kurva. Jadi ini yang kita anggap kemungkinan perawakan pendek, kemungkinan perawakan pendek yang ditandai pertumbuhannya normal. Nih, terus sama, nggak pernah lewat sini, di bawah sini terus, tapi terus numbuh, ya. Tumbuh nih kelihatan makin naik ya. Dia tumbuh dari sini sampai sini. Artinya tumbuh pertumbuhannya normal tapi perawakannya pendek. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Nah, kalau kita sudah menemukan perawakan pendek seperti ini, kita harus menghitung tinggi potensial genetik, ya. Oh, tinggi badan ayah berapa ditambah tinggi badan ibu, ya, plus minus 15. Kalau laki-laki kurang 15, kalau perempuan plus 15, ya. Ini perawakan pendek, ini perawakannya normal tapi gendut. Nah, ini sama kalau ngelihat pemantauan tumbuh kembang, ya. Ini lihat, ini berarti terjadi perburukan. Karena yang normalnya lurus-lurus aja, ya. Kemudian ini ya kalau kelihatan naik mestinya bagusnya begini, dia malah turun. Kalau ini lihat, bagusnya begini lurus, tapi kok tiba-tiba dia menghindar dari garis tengah, menjauh, ya. Ini juga terjadi penyimpangan, awal terjadi penyimpangan awalnya, ya. Nah, kalau ngelihat yang ini, ya, ini kan yang hitam garisnya, ya. Terus garis yang hitam ini naik ke sini, ya. Kemudian naik ke sini, berarti naik terus nih, ya. Nah, kalau yang ini jadi kita ngelihatnya lajurnya, ya. Ini lajurnya sampai sini, ini lajurnya sampai sini. Nah, kalau ini kan masih selajur nih, masih selajur, ya. Jadi dianggap meskipun naik tapi masih selajur, ya. Sama ini juga meskipun naik tapi masih selajur, ya. Jadi sama aja belum naik, ya. Jadi ngelihatnya, lihat ininya nih, kolom-kolom ini. Kalau masih di kolom yang sama berarti naik normal. Tapi kalau naiknya melompat dari kolom yang ini ke kolom ini, nah itu yang harus dicari penyebabnya kenapa.
Selanjutnya, ini grafik lingkaran kepala. Jadi pertumbuhan linear itu salah satunya pertumbuhan berat badan dan lingkaran kepala. Jadi lingkaran kepala sama, lihat grafiknya. Ya, yang paling bagus ada di lajur yang sama nih. Dari awal sampai akhir lajurnya di sini terus. Atau lajurnya dari sini terus sampai ini. Ya, ini pertumbuhan lingkar kepala normal karena nilai batasnya plus minus 2 SD dan minus 2 SD, yang ini positif 2 SD. Kalau yang ini disebut makrosefal, yang ini mikrosefal. Ya, yang paling bawah mikro, yang paling atas makro. Normal-normalnya ya sekitar ini aja. Nah, yang ini pertumbuhan lingkaran kepala yang satu udah normal sampai sini normal, terus baru dia mau cenderung turun ke bawah, ya. Kemudian ini juga kita pertumbuhannya kalau dilihat dari 34 ini di bawah ya. Jadi kalau misalnya hidrosefalus di atas ini, mikrosefalus di bawah ini, ya. Makro dan mikrosefal. Hidrosefalus, makrosefalus bisa masuk hidrosefalus, ya. Hidrosefalus bisa menjadi makro juga. Jadi makrosefal sama hidrosefal tergantung bentuk kepala, tergantung penyebabnya dan etiologinya, ya. Kebanyakan kalau hidrosefalus namanya cairan, ya. Makrosefal belum tentu hidrosefalus. Nah, kalau melihat pertumbuhan linier selalu dikaitkan dengan orang tua. Karena tadi dipengaruhi oleh ras, genetik, ya, itu makanya kita harus mengetahui juga tinggi badan ayah dan ibunya. Jadi anak ini nanti kemungkinan tingginya ikutin siapa ya, ayah atau ibu. Nah, ini ada perhitungan mid parental height, ya. Nah, ini tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu dibagi 2 plus minus 8,5. Ya. Nah, selain melihat potensi tinggi badan ayah dan ibunya, kita juga melihat berdasarkan rasnya, ya. Rasnya dari mana tinggi badannya melebihi ibunya, ya. Kemudian potensi tinggi genetiknya. Bisa jadi anak ini mengikuti ibunya, bisa jadi mengikuti ayahnya. Ibunya yang tinggi besar, ayahnya yang tidak, maka dia ngikutin ibunya. Tapi bisa jadi kedua-duanya tinggi besar dan anak-anaknya tuh ternyata tidak dipengaruhi oleh ayah ibunya, tapi cenderung tetap signifikan, tetap bagus kenaikan tinggi badannya, ya. Makanya terkait mid parental height ini sebenarnya memang tergantung dari genetik, di tinggi akhirnya berapa ya anak ini. Nah, ini pengukurannya, lihat potensi tinggi genetik ayah ibunya, diukur tingginya pada saat berdiri, kemudian pada saat duduk juga diukur. Untuk mengukur rentang lengan, ya, dilihat proporsional atau tidak. Jadi tangannya di kanan ke kiri, dilebarkan ke kanan dan ke kiri, ya. Kemudian dilihat ada nggak disproporsinya. Yang kanan mungkin lebih pendek dari yang kiri. Gitu.
itu juga harus dilakukan pengukuran. Makanya pengukuran tumbuh kembang anak itu sebenarnya butuh waktu setengah jam minimal untuk melihat, oh benar nih anak ini gangguan pertumbuhan seperti itu. Jarang yang cepat-cepat, itulah sebabnya nanti kita buka 20. Sebentar ya. Halo, iya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dok. Sebentar. Baik, jadi tetap setiap kita mau mengukur, melihat pertumbuhan linear, jangan lupa potensi tinggi genetik harus disertakan. Nanti dengan potensi tinggi genetik itu kita bisa melihat range-nya. Range-nya kan ada plus minus 8,5. Jadi plus minusnya berapa, nanti kita masukkan di kurva. Kita masukkan di kurva nih, kalau adik-adik lihat kurvanya ini. Ya, nanti kita lihat potensi tinggi genetiknya kalau ibunya di sini, misalnya di bawah sini, ayahnya di atas sini. Itu yang kita ambil plus minusnya. Plus minus 8,5 ke atas 8,5, ke bawah 8,5. Selama ada di dalam range, range tersebut masih dianggap normal. Ya, jadi nanti kita buat kurva bayangan sesuai dengan tinggi potensinya. Berarti kalau misalnya masih sesuai tinggi potensi genetiknya, bukan perawakan pendek dan bukan perawatan tinggi, karena masih termasuk di range tersebut. Itu terkait dengan potensi tinggi genetik, ya. Kemudian kalau melihat ini disproporsional enggak ya? Kan ada orang yang punggungnya ternyata lebih pendek dari panggulnya gitu. Jadi harus mengukur tinggi pada saat duduk, ya. Kemudian mengukur rentang lengan dari kanan ke kiri, tangannya dua-duanya dilebarkan, kemudian diukur dari dari kanan ke kiri, terus dibuat proporsional dengan sumbu dari atas ke bawah, ya. Itu ada proporsional atau enggaknya terkait dengan rasio atas dan rasio bawah ini, ya. Kalau dilihat memang pada saat bayi terlihat bahwa antara rasio atas itu badan, ya, dari pusat ke atas. Nah, itu enggak jauh beda dengan dari pusat ke bawah, ya. Tapi kalau bayi baru lahir itu kelihatan banget, ya, kepalanya gede, ya, dibanding dengan badannya. Sehingga kalau dilihat memang bagian atasnya itu terlihat lebih pendek, ya, lebih pendek gitu karena kepalanya yang gede. Tapi nanti lama-lama kan pusat tubuh berubah ke tali pusat. Nah, nanti kalau udah dewasa pusat tubuh berubah ke simfisis, ya. Makanya nanti jadinya begini. Yang bagian atas 0,92, yang bawahnya 1, ya. Jadi ini kalau usia 8 tahun masih proporsional atas bawah. Jadi kita untuk melihat nih pertumbuhannya linearnya normal nggak, proporsionalnya sesuai nggak
tuh bagian tubuh atas sama bagian tubuh bawah memang mirip nggak ya? Nggak yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah ya. Nah ini ada beberapa ciri pertumbuhan setelah lahir. Ciri pertumbuhan setelah lahir itu ada 2 yang mengalami fase deselerasi. Jadi fase deselerasi pertama bayi. Kalau dalam kandungan trimester ketiga itu fase akselerasi. Kalau di dalam kandungan. Tapi setelah lahir, kemudian usia 1 bulan, nah pada saat usia 1 bulan ke atas sampai 12 bulan, maka itu terjadi penurunan pertumbuhan linier. Ya, lihat kecepatan pertumbuhan tahun pertama akan nambah 20-25 cm. Jadi kalau lahirnya 49, rata-rata kan lahir 49, 50, 51. Berarti nanti umur 1 tahun dia akan nambah 20 cm. Jadi 49 jadi 69 ya. Kemudian 50 menjadi 70 atau 75. Itu pada masa bayi. Nanti kecepatan pertumbuhan tahun kedua lebih rendah lagi karena itu disebut fase deselerasi ya. Di mana nanti tahun kedua cuma 10 sampai 13 per tahun. Nah, jadi memang untuk mendapatkan pertumbuhan linear kita harus mempunyai 2 titik. Bisa titik pada saat lahir, bisa titik pada saat diperiksa hari ini. Ya, kemudian nanti dicek lagi 3 bulan lagi karena kalau belum 3 bulan nggak mungkin langsung nambah. Ya, malah di sini kalau bisa 6 bulan. Kalau nggak ada masalah kegawatan, 6 bulan aja datang lagi. Nanti kita lihat 6 bulan benar nggak ya? Ini kan kalau 20 berarti setengah tahun 10. Benar nggak ya 6 bulan nambahnya 10? Benar nggak ya 6 bulan nambahnya 7 gitu ya? Kalau pakai ini 12, kalau pakai ini berarti 7, yang ini pakai 5. Selalu seperti itu. Rata-rata kita observasinya 6 bulan kemudian kita ukur kembali yang tadi kita ukur ya. Nah, ada fenomena catch up dan fenomena catch down menuju potensi genetik tinggi badan yang disebut crossing percentiles ya. Jadi awalnya bayi itu lahir panjang 52 cm saking berat badannya gede banget 4.000 gram. Lahir 4.000 gram, panjang badannya 52. Nah, bisa terjadi. Ternyata anak ini pas saat usia 1 tahun ya, pas saat usia 1 tahun dia malah turun tinggi badannya. Berat badannya juga malah catch down. Ngapain dia? Dia mengikuti potensi tinggi genetik orang tuanya. Karena meskipun dia gede di dalam kandungan, setahun 2 tahun pertama mungkin masih ngikutin tinggi badan sesuai kandungan. Tapi setelah usia 2 tahun dia akan mengikuti tinggi badan yang sesuai dengan potensi genetik anak itu. Kalau memang biasa tinggi orang tuanya, maka kemungkinan anaknya yang ngikutin potensi genetik yang tinggi ya, yang disebut catch up ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata bapak ibunya pendek, maka dia mengalami catch down ya, karena tinggi potensi genetiknya ternyata memang nggak tinggi anaknya. Hanya saja pada saat lahir sangat besar sehingga terlihat besar dan tinggi ya. Nah, ada fase anak. Pada fase anak disebut fase deselerasi juga hingga 3 tahun. Yang tadi dari 20 10 turun, berarti tahun ketiga juga tinggi badannya juga turun sepertinya ya. Maka disebut deselerasi. Selanjutnya kecepatan stabil sampai prepubertas. Jadi waktu mau lahir nih trimester ketiga akselerasi. Setelah lahir deselerasi sampai 3 tahun. Nah, nanti dari deselerasi nanti bertahan nih sampai masa prepubertas ya. Dan pada saat itu tidak ada crossing percentiles kecuali pada prepubertal dip ya. Jadi kalau ngelihat ini gambaran kasarnya, tinggi badan usia 1 tahun adalah 1,5 kali panjang lahir. Tinggi badan usia 4 tahun 2 kali panjang lahir. Ini untuk mengingat gampang, lebih mudah di sini. Karena kalau ngelihat kurve kayaknya kita harus buka-buka dulu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut fase pubertal. Jadi fase bayi, fase anak, fase pubertal itu beda-beda ciri-cirinya. Bayi dan anak deselerasi ya. Kemudian kecepatan tumbuhnya makin hari makin turun ya. Nah, kalau fase anak
ya dia akan mengalami deselerasi sampai 3 tahun. Selanjutnya kecepatan pertumbuhan stabil dulu sampai masa prepubertas. Baru setelah itu masuklah masa pubertas. Kalau melihat di sini akselerasi atau kecepatan pertumbuhan, ya, kecepatan pertumbuhan itu ada sekitar pada laki-laki 11 sampai 12 cm. Berarti kan lebih tinggi ya dari tahun kedua, ya. Kemudian perempuan 8 sampai 9. Nah, inilah masa-masa seperti inilah yang biasanya terjadi gangguan hormonal, ya. Masa pubertal itu yang cowok makin cepat tinggi, yang cewek sudah tinggi makin tinggi. Tapi yang cowok akan bertambah tinggi beberapa kali lipat dari yang perempuan. Ya, kalau ngelihat sini kan 11 sampai 12 cm. Berarti per 6 bulan 6 cm, 5 sampai 6 cm pertambahannya. Ya. Kalau perempuan 8 sampai 9 berarti 4 sampai 4,5 kalau perempuan, ya. Nah, ini makanya akselerasi pertumbuhan terjadi pada masa growth spurt, ya. Ini yang disebut akselerasi pertumbuhan, growth spurt. Dan itu terjadi hanya pada masa pubertas, ya, dan tidak terjadi lagi. Selama masa pubertas awal sampai pertengahan ini masih berlangsung dengan adanya growth spurt, ya. Kemudian barulah setelah itu terjadi deselerasi, ya. Kemudian baru akhir dari pertumbuhan linier dan bisa terjadi crossing percentile, ya. Jadi kalau ngelihat ini pertumbuhan linier dipengaruhi oleh genetik, ras, ya. Kemudian pertumbuhan linier mempertimbangkan pertumbuhan pada masa bayi, anak, dan pubertal. Karena masing-masing akan memberikan hasil yang berbeda, ya. Kalau fase bayi dan fase anak itu terjadi deselerasi, kalau fase pubertal itu akan terjadi akselerasi, ya. Kemudian, nah ini kecepatan pertumbuhan tadi ya, kita menghitung minimal 6. Jadi kecepatan pertumbuhan sentimeter nih ada intrauterin, lihat tuh, 60 sampai 100. Tapi pada saat bayi cuma 23, 10, 6, 7. Ya. Jadi makin baik pada saat terjadi fase bayi dan anak terjadi deselerasi. Penurunan kecepatan tumbuh. Tapi nanti balik lagi setelah masa prepubertas, naik lagi nih menjelang mau pubertas. Pas pubertas baru terjadi kenaikan tinggi badan yang signifikan. Makanya cenderung pada anak laki-laki menjadi lebih tinggi, lebih besar, kemudian suaranya sudah berbeda, ya. Kemudian otot-ototnya juga sudah mulai tumbuh keker, ya. Ini. Jadi kalau melihat deselerasi di mana? Di bayi dan anak. Bayi turun, anak apalagi turun, ya. Nah, ini gangguan pertumbuhan linier. Apa aja sih gangguan pertumbuhan linier? Ya, perawatan pendek sama perawatan tinggi. Nah, karena dia dipengaruhi oleh hormon ini, GnRH, gonadotropin releasing hormone, luteinizing releasing hormone, thyroid releasing hormone, thyroid releasing hormone. Nah, ini ada inhibiting hormonnya juga. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini ada hipotalamus dan hipofisis. Nah, ini dipengaruhi oleh hipotalamus baru ke hipofisis, ya. Nanti kalau misalnya kita lihat ada hipofisis anterior dan medius dan posterior, ya. Kalau kita lihat nanti corticotropin releasing hormonnya ini kalau kita lihat ini ada di hipofisis. Nah, ini yang sebenarnya sangat berperan, growth hormone, ya. Tiroid, ya, kortikotropin ya, dalam hal ini steroid, ya. Kemudian ada disebut lagi gonadotropin, FSH dan LH, ya. Tambah lagi ini untuk menyusui, ya. Nah, ini untuk medius ada hormonnya melanotropin, ya. Apakah dengan kemajuan sekarang yang hormon melanotropin ini selain untuk melanin, ya, selain untuk warna, ada lagi nggak pengaruhnya atau efeknya?
Kemudian lobus posterior ada lagi yang disebut vasopressin dan oksitosin. Ini sangat penting untuk produksi dan menyusui, ya, produksi ASI dan proses menyusui. Nah, ini proses pertumbuhan anak tadi sudah dijelaskan dipengaruhi sesuai dengan tadi dipengaruhi oleh faktor las, etis, genetik, ras, kemudian nutrisi, ya, kemudian penyakit, psikososial dan lain-lain, ya, status gizi termasuk di dalamnya. Pada periode awal setelah usia 1 tahun tadi, ya, bayi pada usia 1 tahun dipengaruhi oleh nutrisi, tapi pada fase 2 tahun menuju potensi genetik kedua orang tuanya. Ya, jadi ingat pada usia 1 tahun tadi dipengaruhinya oleh nutrisi pada saat janin, ya, kemudian insulin growth factor, tadi ada insulin, hormon insulin, gonadotrop, insulin growth hormone, ya. Kemudian hormon tiroid, tentunya tiroid, insulin growth factor, hormon growth hormone. Nah, nanti pada usia 24 bulan dia akan masuk ke kanal, jalur orang tuanya sesuai dengan potensi tinggi genetiknya. Nah, pada fase anak dipengaruhi hormon tadi, ya, growth hormone, insulin growth factor, ya. Nah, kemudian nanti fase anak tadi kan lihat ada yang 10 sampai 13, ada yang 5 sampai 6, ya, tergantung usia. Maka kita ngambil rata-rata. Jika kecepatan pertumbuhan di bawah atau sama dengan 4, hati-hati. Ini curiga pertumbuhannya terganggu nantinya, ya. Jadi kecepatan pertumbuhan yang kita ambil 4 cm per tahun, ya. Nah, ini kalau misalnya di bawah itu berarti kita bisa mikirkan jangan-jangan terjadi gangguan pertumbuhan, kecepatan tumbuh. Gangguan kecepatan tumbuh. Tadi kan ada velocity, ya. Kecepatan pertumbuhan. Nah, kemudian jangan lupa di periode pubertas, ya, terdapat kerjasama hormon pertumbuhan dan hormon seks. Jadi enggak hanya pada laki, pada perempuan juga. Hanya pada laki lebih lambat daripada perempuan, ya. Pada masa periode pubertas, jadi ada 3 periode. Periode intranatal dipengaruhi oleh nutrisi gizi oleh ibunya. Kemudian periode bayi sampai anak, ya, dari usia 1 tahun sama bisa terjadi catch up maupun catch down. Nanti usia 2 tahun dia akan masuk ke kanal lajur potensi tinggi genetik orang tuanya, ya. Baru setelah itu dipengaruhi oleh hormon tiroksin, ya. Jadi growth hormone, insulin growth factor, insulin, ya. Kemudian yang kedua pada saat usia 24 bulan nanti dipengaruhi oleh hormon tiroksin, kemudian dipengaruhi juga oleh hormon growth hormone dan insulin growth factor, cuman ada tambahan tiroksinnya, ya. Kemudian yang periode pubertas ini biasanya bareng-bareng, ya, cuman beda. Yang perempuan 8 sampai 11, yang laki-laki 9 sampai 12. Itu umurnya, ya. Jadi kalau anak perempuan 8 tahun, tapi kok ternyata sudah tumbuh payudaranya, sudah ada badingnya dan lain, oh ya udah masuk masa pubertas. Tapi kalau 8 tahun sudah menstruasi, nah ini yang bahaya. Berarti terjadi pubertas prematur, ya. Nah, untuk yang periode awal nih, untuk yang ini kita observasi dulu, ya, biasanya. Nanti setelah itu kita lihat usia 24 tahun benar nggak dia mengikuti tinggi badan ayah ibu, ya. Nah, ini perawakan pendek. Perawakan pendek bisa karena patologis, bisa karena non-patologis. Nah, ini perawakan pendek terbanyak adalah stunting. Jadi stunting itu termasuk perawakan pendek, ya. Tapi memang stunting itu kalau kita lihat ini
dihubungkan dengan malnutrisi yang kronis, termasuk infeksi yang kronis. Nah, kemudian perlu ditekankan bahwa stunting merupakan bagian dari perawakan pendek, namun tidak semua asupan, tidak semua perawakan pendek adalah stunting. Ya, tidak semua perawatan pendek adalah stunting, itu saja clue-nya di slide ini. Ya. Kemudian perawakan pendek tadi kalau kita lihat kurva di bawah ya, tinggi badan di bawah P3, kecepatan tubuh di bawah 25. Tadi kan range-nya berapa? Range-nya ada yang 10 sampai 15 ya. Kemudian ada yang tinggi badan di bawah, kecepatan tubuh di bawah tadi berapa? Paling tinggi kan 20 sampai 25, kemudian 10 sampai 13. Tapi setelah itu baru hanya pertumbuhannya antara 6,6 sampai 7 sampai 8 ya. Nah, ini kalau kita lihat kecepatan tubuh nanti jangan lupa ini ada kurvanya tersendiri ya, ada kurva percepatan tubuh, velocity ya. Growth velocity. Kalau ini kan height. Ya, jadi tinggi badannya ada, kecepatan tubuh juga ada. Kalau kita nanti kalau di perkembangan berat badan kita melihatnya di IMT, indeks massa tubuh. Nah, teman kalau ini enggak, kecepatan tubuh saja. Baru nanti diperkirakan oleh kita tinggi akhirnya berapa sih berdasarkan tinggi potensi genetik. Ya. Nah, ini etiologinya perawakan pendek bisa familial. Makanya harus ada bukti potensi tinggi genetik orang tua. Bisa juga constitutional delay of growth and puberty. Kalau yang CDGP ini ya biasanya awalnya aja kelihatan kecil ya. Nanti pada saat masa masuk pubertas naik normal. Malah menyusul teman-teman yang tadinya pendek. Kemudian ada lagi pada constitutional delay of growth puberty, ini juga bisa dipengaruhi oleh nutrisi ya. Jadi dia dipengaruhi oleh kondisi di mana misalnya ada sakit ya, kemudian bisa juga dipengaruhi oleh makanannya ya. Nah, kalau yang perawakan pendek patologis biasanya jarang yang proporsional, jarang, bisa sih tapi jarang. Ya. Kemudian dipengaruhi oleh hormonal ya, berat badan, pertinggi badan yang meningkat ya. Artinya tinggi badannya segitu-gitu aja berat badannya naik gitu ya. Kemudian bisa juga defisiensi dari hormon pertumbuhan, growth hormone, tiroid ya. Tiroid itu dari lahir, growth hormone sama tiroid dari lahir tuh memang sudah mempengaruhi pertumbuhan linier ya. Kemudian bisa juga sindrom-sindrom lain ya. Kalau melihat di sini perawakannya paling banyak adalah constitutional delay ya, sebanyak 41%. Jadi kalau dilihat gabung wah kayaknya ini lebih pendek dari yang anak-anak. Ya udah kan udah diperiksa bagus-bagus aja nggak ada masalah. Ibu tunggu aja deh sampai nanti pubertas. Jadi oh ya misalnya kalau laki-laki sering yang ngeluh tuh laki-laki biasa. Kalau perempuan biasa orang tuanya masih tenang-tenang aja. Tapi kalau misalnya yang laki tuh udah kelihatan aja pendek sedikit orang tuanya udah ribut ya. Nah itu nanti penyebabnya apa ya, ini salah satunya. Nanti pas dia umur 13, 14 atau 15 tahun langsung dia nyusul. Yang tadinya paling pendek malah umur 15, 16 dia yang paling tinggi. Ya itu yang disebut constitutional delay growth of puberty. Ya. Etiologi perawakan pendek tadi sudah dijelaskan ya. Bisa familial, bisa tumbuh konstitusional ya. Kemudian bisa juga perawakan pendeknya itu abnormal ya. Kalau perawakan pendek normal tuh proporsional. Rasio ekstremitas atas, panjang atas sama bawah proporsional. Tapi
Kalau yang abnormal, perawakan pendek abnormal, itu kelihatan tidak proporsional. Ya, kelihatan tidak proporsional biasanya. Disproporsional. Bahkan kadang-kadang dismorfik. Dismorfik itu wajahnya tuh bukan wajah kayak orang normal, ya. Wajahnya seperti wajah kalau misalnya ingat apa ya? Film-film Ucok Baba mah akondroplasia. Film apa ya? Dulu ada film yang memang anaknya memang itu suatu sindrom, ya. Kemudian diambil untuk Topan. Lupa filmnya apa ya? Zaman waktu dulu tuh namanya filmnya anaknya namanya Topan kayak bayi gitu ya, digendong. Nah, itu merupakan suatu sindrom. Wajahnya jadi khas, bukan wajah kayak orang-orang anak-anak pada umumnya. Kemudian kelainan metabolik juga bisa. Pada intinya etiologinya itu lihat dulu kalau wajahnya normal, proporsional berarti kemungkinan dua, familial maupun konstitusional delay. Tapi kalau abnormal ya biasanya ada penyakit tertentu ya, kemudian bisa kelihatan disproporsional maupun dismorfik. Nah, ini perawakan pendek familial punya ciri selalu di bawah P3 seperti gambar yang tadi, di bawah P3 ya, kecil. Kemudian bisa jadi juga kecepatan tumbuhnya normal. Artinya kecepatan tumbuh tadi kan minimal 4 ya. Kalau di bawah 4 berarti abnormal. Nah, dia selalu 5, 6, tapi tetap aja tinggi badannya itu di bawah dari kurva P3. Kemudian umur tulangnya, kan tadi ada pemeriksaan bone age. Pemeriksaan bone age itu adalah untuk meriksa tadi jumlah tulang yang ada di tulang-tulang yang membentuk telapak tangan. Ya, bone age ini sudah bisa menilai kematangan biologis. Jadi bone age ini nanti bisa menilai ini anak benar nggak ya umurnya 13 tahun ya, dengan membandingkan tulang anak tersebut dengan gambaran tulang yang memang menjadikan parameter menentukan usia berdasarkan bone age, kematangan biologis ya. Nanti bisa saja hasil bone age-nya itu ternyata umurnya itu di bawah dari usia sebenarnya. Oh, usia tulangnya setara dengan usia tulang anak 8 tahun. Oh, usia tulangnya setara dengan anak usia 13 tahun. Nah, umurnya 10, yang satu 8, yang satu 13. Berarti kalau 8 tahun, tulang epifisenya belum nutup. Tapi kalau yang sudah 13 tahun, tulang epifisenya sudah kemungkinan mau nutup. Artinya kalau yang 8 tahun ini, anaknya kemungkinan bisa tinggi nantinya. Ya, dengan pengaruh hormon. Nah, kalau yang sudah 13 tahun usia tulangnya atau umur biologisnya kemungkinan tingginya lebih kecil. Nah, kalau pada kasus yang familial, umur tulangnya malah sesuai dengan usianya. Ya, jadi usianya 10 tahun ya umur tulangnya 10 tahun. Artinya kemungkinan tinggi ada tetap, tapi tinggi badannya itu ya pasti tetap di bawah P3. Dan ada riwayat keluarga yang pendek, terutama salah satu atau keduanya. Bisa ayah ibunya pendek, bisa dua-duanya.
Maaf ya, tadi ada telepon dari rumah sakit, jadinya putus deh. Ya, baik. Ini kita sampai sini ya tadi ya. Ya, jadi kita perbedaannya, nanti adik-adik harus ingat perbedaannya. Jadi perbedaannya itu, kalau perawakan pendek familial selalu di bawah P3. Ya, kalau konstitusional delay, dia hanya pada 3 tahun pertama aja terlihat di bawah ya. Tinggi badannya di bawah -1 sampai -3 nih ya. Tapi nanti tinggi badan akhir normal. Kalau yang ini tinggi badan akhir tetap di bawah P3. Perbedaannya itu ya. Meskipun yang familial P3 di bawah P3 sampai akhir P3. Kalau yang satunya awalnya di bawah P3 atau ya antara -1 sampai -3 malah ya. Pendek lah pokoknya dibanding teman-temannya. Ya, tapi nanti dia bisa balik ke normal ya. Kemudian kecepatan pertumbuhan ini normal ya kalau yang familial. Kalau yang delay ini terlihat pertumbuhan linearnya normal, hampir sama ya dengan prepubertas. Artinya kecepatan tumbuhnya juga normal. Perbedaan hanya nanti di tinggi badan akhir ya. Tapi satu lagi perbedaannya adalah riwayat keluarganya pendek, kalau yang ini tidak. Ya, tidak ada riwayat keluarga pendek. Kemudian satu lagi potensi tinggi genetiknya sesuai. Kalau yang ini nggak ada tinggi potensi genetik. Usia tulang terlambat 2 tahun dari usia kronologis. Kalau yang ini usia tulangnya sesuai. Jadi perbedaannya itu satu ini di bawah P3. Kalau yang satunya antara -3 sampai -1. Ya, artinya masih, kalau ini kan di bawah 3. Kalau yang itu masih -1 sampai -3. Ya, kalaupun di P3 pas di bawah pas di P3-nya. Kalau yang ini kecepatan pertumbuhan normal, sana juga normal. Umur tulang sesuai, yang sana lebih muda dari usia kronologis perbedaannya. Ya, yang ini ada riwayat keluarga pendek, yang sana nggak ada. Yang ini tinggi akhir tetap di bawah P3, kalau yang sana balik ke normal. Onset pubertas yang ini normal, kalau yang ini terlambat. Ya. Maturasi seksual terlambat. Ini sih yang harus adik-adik ingat ya, untuk membedakan ini perawakan pendek familial atau delay, hanya karena delay aja. Kalau delay nanti dia baliknya normal. Yang membedakan nanti ini nih, bone age-nya. Bone age-nya usia tulang terlambat 2 tahun, kalau yang tadi sesuai dengan usia. Terus satu lagi yang ini maturasi seksualnya terlambat. Makanya tadi kan delay. Delay berarti maturasi seksualnya terlambat, usia tulangnya juga terlambat. Hasil akhirnya tinggi badan normal, kalau yang tadi tetap pendek. Ya. Nah, nih perawakan pendek patologis. Kalau tadi kan perawakan pendek yang normal bisa terjadi. Kalau yang patologis biasanya karena penyakit, ya, karena sindrom. Dan itu jelas kelihatan bahwa laju tumbuhnya di bawah 4. Ya, setelah umur 6 tahun. Ya, jadi memang sampai umur 6 tahun itu akan tetap ya, kalau adik-adik lihat tadi tinggi kecepatan tumbuh paling tinggi kan pada masa janin. Kemudian pada saat usia bayi, neonatus, udah gitu pada saat usia bayi, pada saat usia anak. Nah, usia 6 tahun itu nggak berubah. Rata-rata pertumbuhan tinggi badan adalah 5 cm per tahun, 4 sampai 5 cm per tahun, ya. Jadi mulai stabil tuh. Nanti mulai bertambah lagi pada saat masa growth spurt, pada saat masuk masa pubertas, ya. Nah, ini kita lihat. Kalau patologis maturasi tulangnya sangat terlambat. Kalau tadi kan terlambat delay aja. Kalau ini sangat delay, sangat terlambat, ya. Kemudian karena terlambat maturasi tulangnya, maka perkembangan seksualnya pun terlambat. Ya, ini kalau yang patologis, ya. Penyebabnya bisa malnutrisi, penyakit hipotiroid, pokoknya yang terkait dengan hormon lah, ya. Bisa juga kelainan kromosom, ya. Bisa juga tadi akondroplasia kayak ucok baba, ya. Nah, ini akondroplasia pendek-pendek, gendut-gendut, ya. Jadi kalau lihat sumbu tinggi badan ini pusatnya di sini tuh. Ya.
Kan sesuai usia pusatnya. Ini lebih pendek nih. Rasio tinggi badan, panjang badan bagian atas lebih panjang dari panjang badan bagian bawah. Kemudian nanti suruh duduk. Pada saat duduk diukur lagi nih tinggi badannya, ya. Nah, ini juga sama. Ini berarti disproporsional, ya. Kemudian yang ini juga kalau kita lihat proporsional, ya. Tapi wajahnya dismorfik. Wajahnya dismorfik gitu, ya. Ini Prader-Willi. Kalau orang ngelihat mah biasa aja, cakep, anaknya gendut ya. Tapi kalau kita perhatikan pelan-pelan ini tampak ada kelainan. Biasanya anak-anak seperti ini tampak IQ-nya rendah ya, anak-anak seperti ini, ya. Ini sindrom progeria. Jadi seperti orang tua, usianya pun meskipun dia umurnya mungkin masih 8 tahun, tapi wajah udah seperti orang umur 60 tahun gitu ya. Kalau ini orang anak gendut nih, anak-anak gendut kemudian seperti Down syndrome, kita sering menyebutnya Prader-Willi syndrome ya. Nah, ini yang saya bilang seperti si topan. Ini pendek, perawakan pendek kecil ya, udah kayak boneka banget nih ya. Tapi ya proporsional, cuman wajahnya dismorfik. Ini juga wajahnya dismorfik kalau dilihat ya. Ini juga kalau diperhatikan dwarfism sama ya, gangguan pertumbuhan. Ini juga dismorfik wajahnya. Kelihatan kayak bayi tapi ini kelihatan wajahnya tuh lebar ya. Kalau ini wajahnya kecil banget ya. Ini enggak sesuai sama enggak proporsional dibanding dengan badannya. Jadi melihat kelainan atau tidak bisa melihat proporsional, bisa melihat dismorfiknya ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan perawakan pendek ya. Apa yang harus kita lakukan tadi? Potensi tinggi genetik, lihat kecepatan tumbuh ya, kecepatan tumbuh hanya bisa diukur 2 titik. 2 titik tuh dari saat kita periksa sampai nanti 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi ya. Kalau tidak ada gejala-gejala pubertas lainnya ya. Kita harus punya 2 titik karena kita harus menentukan tinggi badannya numbuh berapa sentimeter dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan ya. Kemudian bone age untuk melihat usia tulang. Kemudian perkiraan tinggi badan, tinggi potensi genetik. Jadi selalu untuk perawakan pendek atau pertumbuhan linear bone age wajib ya. Potensi tinggi genetik wajib. Kemudian mengukur kecepatan tumbuh dengan growth velocity wajib ya. Baru setelah itu memastikan bahwa memang dia perawakan pendek. Ini adalah alur pendekatannya yang nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Bisa varian normal, bisa tidak normal. Yang tidak normal bisa proporsional tadi ya, proporsional, tapi bisa disproporsional. Kalau sudah disproporsional udah ketahuan aja deh kemungkinan sindrom ya, dismorfik. Tapi kalau yang proporsional kita harus ukur dulu berat badan sama tinggi badannya. Kalau berat badan sama tinggi badannya berarti berat badannya lebih tinggi, lebih besar daripada tinggi badan kayak kasus yang tadi. Berarti ini anaknya gendut biasanya karena berat badannya lebih gede dari tinggi badan. Grafik yang tadi yang saya kasih tanya sama adik-adik ya. Yang sebelah kanan itu berat badannya naik ke atas tapi tinggi badannya normal-normal aja. Berarti BB per TB meningkat. Kemungkinan penyebabnya endokrin. Tapi kalau BB per TB berat badannya dibanding tinggi badannya artinya tinggi badannya lebih tinggi, berat badannya malah lebih rendah. Nah, biasanya gangguannya nutrisi. Jelas sampai di sini yang ini? Halo? Jelas nggak? Hai. Udah jelas ya? Oke. Nah, ini contoh kasusnya ya. Tidak ada gagal tumbuh. Kedua orang tuanya memang kecil dan kemungkinan turunan pendek ya. Ini kalau kita lihat pada anak 36 bulan ya. Ini lihat perawakan pendek di P3 terus. Yang saya bilang perawakan pendek familial di P3 terus atau di bawah P3 terus tapi tumbuh. Artinya kecepatan tumbuhnya normal ya. Tinggal kita periksa bone age-nya ya. Ternyata bone age-nya tadi sesuai dengan usia. Ternyata potensi tinggi genetik ayah ibunya sama. Memang dia ada di potensi tinggi genetik ayah ibunya. Berarti
perawakan pendek familial, ya. Kemudian yang ini grafik pertumbuhan pada kegemukan, ya. Jadi kalau kita lihat menggunakan di bawah usia 5 tahun sampai 5 tahun kita pakai WHO. Tapi di atas 5 tahun kita pakai CDC, ya. Kalau pakai WHO kita pakai Z-score, ya. Z-score ini sangat penting, ya. Kalau pakai ini kan persentil. Persentil 3, persentil 7, persentil 10, 3, 5, 7, 10, 25, 50, 75, terus 95, 97, 100. Ini pakai persentil. Kalau ini pakai Z-score. Untuk melihat berat badan, kita tentu pakai indeks massa tubuh, ya. Ini juga pakai indeks massa tubuh karena kita mau lihat ini Prader-Willi atau bukan. Prader-Willi itu gendut banget, pendek, gendut, ya. Kita untuk melihat ini suatu kelainan atau tidak, ya. Nah, kalau tadi perawakan pendek, sekarang perawakan tinggi sebentar lagi, ya. Hanya membedakan saja. Kalau perawakan tinggi kebalikannya, dia di atas persentil 97. Kalau pendek di bawah persentil 3. Tadi kalau saya bilang kurvanya 397 jadinya 100. Di bawah persentil 3 perawakan pendek, di atas persentil 97 perawakan tinggi, ya. Nanti di bawah-bawahnya persentil 95, persentil 95, 75, kemudian persentil 50, 25, kemudian 10, 5 sama 3, ya. Nah, ini kecepatan pertumbuhannya tadi, kalau yang tadi kan normalnya 4, ya. Nah, ini setelah 6 tahun, ya. 6 tahun itu udah fix pertambahan tinggi badannya. Ini lebih dari 4. Setahun itu nambah misalnya 10, seperti anak pada bayi. Nah, hati-hati, jangan-jangan growth hormonnya kelebihan, ya. Nah, ada lagi kelainan status pubertas. Growth hormon meningkat berarti gangguan, bisa terjadi gangguan seksualitasnya, ya. Nah, ini khasnya kalau perawakan tinggi, lihat kurvanya, kemudian lihat status pubertasnya, kemudian lihat kecepatan tumbuhnya. Jadi sama sebenarnya yang dilihat, tinggi badan, potensi tinggi genetik, kemudian bone age-nya, kecepatan tumbuhnya, maturasi dari pubertasnya, ya. Nah, ini sama anamnesis, ya. Untuk kematangan seksual kita harus meriksa aksila, ya. Kalau pada perempuan aksila, mame, dan pubis, rambut-rambut di pubis. Kalau aksila dilihat rambut aksilanya, ya, rambut aksila, besarnya mame, rambut di pubis, AMP kalau pada perempuan. Kalau pada laki-laki AGP, aksilanya sudah berbulu atau belum, gonadnya, testisnya, besarnya sesuai dengan usia, pubisnya udah ada pertumbuhan bulu atau tidak, ya. Itu untuk melihat kematangan seksual. Nanti ada namanya kurva Tanner, itu melihatnya. Ya, umur tulang dengan bone age, pemeriksaan hormon pertumbuhan, tadi ya jangan-jangan growth hormonnya meningkat sehingga laju pertumbuhan velocity-nya, kecepatan tumbuhnya lebih dari 4 gitu, ya. Nah, ini penyebabnya sama, ya, bisa kelainan endokrin karena kelebihan growth hormon, bisa non endokrin. Non endokrin kalau tadi yang pendek biasanya sindrom Turner, ya. Kalau yang tinggi gigantisme, namanya juga gigantisme, ya. Nah, kalau Klinefelter, kalau adik-adik lihat ini ada sindrom XYY Miles, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, Y ini sebenarnya sangat mempengaruhi tinggi. Semakin banyak Y-nya, kemungkinan tingginya semakin besar, ya. Sindrom Marfans. Yang paling sering nih sindrom Marfans, Klinefelter, itu paling sering kita temukan, ya. Dan bisa variasi normal. Nah, ini kalau kita lihat, ini sotos, ya, seperti ini sotos sindrom, ya, biru ininya. Biasanya ada kelainan jantung, ini badannya tinggi, besar. Kemudian sindrom Klinefelter terkait dengan kromosom ditemukan. Laki-laki ditemukan 2 atau lebih kromosom Y, EX, ya, Y-nya 1. Ya, Y ini sangat tinggi, ya, mempengaruhi tinggi. Nah, ini sindrom Klinefelter juga banyak, ya, sama Marfan. Kemudian
Sindrom Marfan ini juga banyak, bahkan sindrom Marfan cenderung bisa jadi pemain basket nih ya. Kemudian hipotiroid. Dah, itu saja mungkin yang bisa saya kasih materi untuk sore ini. Ada pertanyaan? Halo? Oh iya dok, izin bertanya dok. Ya. Dok, mengingat angka penyakit pneumonia, maksudnya pada bayi kan cukup tinggi ya dok. Apakah akan berpengaruh pada masa tinggi badannya atau tumbuh kembangnya ya dok? Penyakit apa? Misalnya saat masih bayi atau balita pernah ada riwayat misalnya penyakit pneumonia, apakah akan ada pengaruh gitu ke tinggi badan anak tersebut dok? Kalau jadi kalau kronik penyakitnya sering, ulang batuk, pneumonia lagi sembuh, pneumonia lagi sembuh, diare lagi sembuh, batuk pilek sembuh, terus-terusan pasti akan mempengaruhi tinggi badan, ya. Makanya tadi salah satunya selain penyakit endokrin, sindrom, salah satunya penyakit kronis gitu. Ya bisa. Kalau sering sakit, kan kalau sering sakit pasti metabolisme tubuhnya pasti akan terganggu. Gitu. Ya. Halo? Halo? Sudah jelas yang bertanya? Halo? Wih. Halo, halo? Halo? Suara saya jelas nggak? Iya dok, terdengar dok. Oh, saya pikir ini. Oke, nanti adik-adik nanti baca sendiri, nanti saya share aja ya. Ini terkait dengan hipotiroid ya. Hipotiroid ini sama kan? Dia dipengaruhi juga oleh hormon, tapi tiroid ya. Nah, hipotiroid ini sering terjadi secara sporadik. Sporadik itu bisa di suatu daerah hanya dia aja yang kena hipotiroid, yang lain enggak. Tapi bisa juga satu kampung kena hipotiroid ya. Nah, hipotiroid ini sangat mempengaruhi perkembangan mental dan IQ ya. Biasanya penyakitnya kurang aktif, bayinya kuning, lidahnya makroglosi, perutnya lebar, kulitnya kering ya. Kemudian kadang-kadang kita menyebutnya kutis marmorata, bercorak, kulit marmer ya. Nah, makanya sekarang digalakan screening hipotiroid. Karena ternyata makin ke sini makin banyak yang sakit hipotiroid ya. Sakit hipotiroid ini ternyata ada 1 dibanding 2.513 bayi. Artinya masih bisa ditemukan. Kalau ada sekian juta orang, banyak yang hipotiroid berarti banyak orang-orang yang dalam hal ini IQ-nya sangat rendah ya. Maka pemerintah menggalakkan screening hipotiroid ya dengan ditusuk di sini. Kemudian diteteskan di kertas khusus ya, kemudian dicek ya. Kenapa? Fisiologi tiroid kalau adik-adik lihat di sini ya, iodin masuk ke dalam usus, kemudian nanti dengan pengaruh dari thyroid stimulating hormone ya, nanti dia akan menjadi teroksidasi menjadi iodin dan tirosin ya. Nah, tirosin ini nanti akan berubah menjadi mono dan diodo, baru nanti akan menjadi T4 dan T3 tergantung dari molekul tiroglobulinnya ya. Ada yang disimpan, ada yang dikeluarkan sebagai hormon T4 dan T3 tiroid. Nah, kalau hormon tiroid ini ternyata sangat penting untuk kalorigenesis. Kalorigenesis ini ternyata untuk metabolisme, ya, meningkatkan konsumsi oksigen. Kemudian untuk tumbuh, hormon tiroid ini bisa untuk pertumbuhan. Bisa juga sangat dibutuhkan untuk sintesis metabolisme protein, keseimbangan nitrogen, efek pada susunan saraf pusat dia untuk proses mielinisasi saraf, ya, pematangan saraf. Kalau sarafnya udah ada mielin, berarti sarafnya sudah bisa menyebarkan informasi ya melalui sinap-sinapnya. Kalau tidak ada mielinisasi, saraf tidak berfungsi dengan baik, ya. Nih, kemudian
berdasarkan etiologi, hipotiroid primer itu terkait dengan adanya kelainan pada tiroidnya sendiri, pada organnya. Hipotiroid sekunder kalau terkait dengan hormon yang ada di hipofisis. Hipotiroid tersier, kelainan hormon yang ada hipotalamus. Jadi kalau kita ingat bahwa di hipotalamus ada thyroid releasing hormone. Hipofisis ada thyroid stimulating hormone, ya. Yang ini TRRH, yang ini TSH. Dia kedua ini ada feedback negatif dan feedback positif terhadap organ tiroid, ya. Jadi tinggal dilihat. Kalau berdasarkan epidemiologi, kalau cuma satu orang dalam satu kampung sporadik, kalau hampir semuanya kena endemik, ya. Nah, kalau gejala saat timbul, kalau baru lahir sudah ada kongenital, didapat kalau ada kelainan pada saat anak tersebut sudah dewasa. Ya, ini penyebab hipotiroid kongenital, banyakkan aplasia hipotiroid. Tiroidnya tidak terbentuk, ya. Kemudian bisa juga terputus ya pada saat operasi, nggak sengaja keputus pada saat operasi di daerah leher, ya. Bisa juga autoimun. Nah, ini gejala klinisnya biasanya kita rangkum menjadi satu, ini wajah tiroid ya, makroglosi, kemudian kita lihat ini seperti umbilikusnya ya, seperti hernia umbilikalis ya, kemudian perutnya juga membuncit warna kuning, ini maksudnya kuning ya, mulutnya susah ditutup ya karena makroglosia. Nah, ini kita menggunakan hipotiroid itu dengan screening Quebec. Kita lihat ada masalah pemberian makan enggak? Lambat nyusu, anaknya malas tidur melulu. Neneknya kurang kuat. Buang air besarnya seminggu sekali. Bayinya tidur aja. Hipotoni, keplek ya. Kemudian ada hernia, lidahnya besar, kutis mamorata ya. Kulitnya kering tapi bercak-bercak. Ubun-ubunnya lebar, kebuka, mukanya udem. Kayak tadi mukanya udem, ya. Kayak bengkak mukanya. Nah, itu kita pakai itu. Nah, ini bisa juga pakai Apgar score hipotiroid. Mana aja yang mau dipakai? Jika lebih dari 5 atau lebih dari 8 ya, kita anggap tersangka hipotiroid, ya. Tapi yang paling enak kita setelah ini lakukan screening hipotiroid, ya. Nah, ini interpretasi screening hipotiroid, deteksi dini hipotiroid kongenital, ya. Screening hipotiroid kongenital dengan TSH, ya. Thyroid stimulating hormone yang dikeluarkan di hipofisis, ya. Nah, screening hipotiroid kongenital dinyatakan positif jika kadar TSH-nya tinggi, ya. Nah, bayi dengan screening positif harus diperiksa lagi TSH dengan free thyroid 4 ya, tiroksin. Ya, oke, ini saja pengobatannya. Kenapa harus segera diobati? Ya, screening dulu, kemudian konfirmasi dengan TSH, kemudian nanti dilihat kalau TSH-nya meningkat, FT4-nya turun, ya, atau TSH-nya sedikit meningkat, FT4-nya rendah, atau TSH-nya rendah, FT4-nya rendah. Yang paling mungkin yang ini, TSH-nya meningkat, karena hipofisis memerintahkan tiroid untuk menstimulasi organ tiroid untuk menghasilkan T4 ya, untuk menghasilkan tiroksin, hormon tiroidnya. Tapi karena dia nggak keluar-keluar, nggak bisa menghasilkan, maka TSH-nya terus dikeluarkan, ya, seperti ini. Nah, ini diagnosis bandingnya bisa sindrom Down ya. Kemudian ini pengobatannya dengan pemberian L-tiroksin ya. Kenapa? Ini ada penelitian. Berat ringannya hipotiroid ditentukan kadar T4 ya. Makanya jangan sampai telat. Pemberian levotiroksin dalam 2 minggu menunjukkan hasil bermakna terhadap outcome dan perkembangan saraf. Ingat tadi myelinisasi ya. Kalau terlambat maka akan terjadi gangguan IQ ya. Makanya tidak ada salah satu atau kedua epifisi genome diketahui terkait dengan kadar T4-nya serta prognosis dari IQ-nya.
Jadi jangan sampai terlambat memberikan levotiroxin, ya. Tujuannya keterlambatan diagnosis mengakibatkan hambatan pertumbuhan menjadi cebol, gangguan intelijensia menjadi bodoh, gangguan pendengaran dan psikomotor. Ini sangat-sangat penting untuk perkembangan bayi, ya. Bila terapi setelah umur 1 tahun biasanya tidak tercapai IQ normal. Makanya paling telat 2 minggu lah harus sudah terdeteksi. Makanya butuh screening hipotiroid, ya. Baik, itu saja. Takutnya habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo, halo. Sudah cukup, Dok. Oke, udah cukup ya. Makasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.